Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Welcome to Brainfit Talks. Malam hari ini untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir, selamat datang untuk pertama kalinya, dan buat Bapak Ibu yang sudah join kita untuk beberapa kali, welcome back. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan brain fitness specialist di Brainfit Indonesia. Malam hari ini kita akan ngobrol, saya akan berbincang-bincang, tentunya saya nggak sendiri, ada teman ngobrol saya, ada Mr. Irfan Wanata. Halo Mr. Irfan. Halo Miss Nancy, halo semuanya, Ibu dan Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Irfan Wanata, saya juga salah satu master trainer dan brain fitness specialist di Brainfit Indonesia dan juga seorang trained behavior therapist. Oke, yes. Kemudian ada teman bincang ngobrol kita satu lagi ya, Mr. Irfan, ada Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya, everyone. Selamat datang kembali di Brainfit Talks. Saya Iren, saya adalah master trainer di Brainfit Indonesia dan juga adalah seorang certified parents coach, certified by Play Therapy International UK. Oke, malam hari ini topik kita sangat menarik ya, karena banyak banget yang daftar. Betul, ya. Betul Miss. Ya, ramai banget nih hari ini ya. Kayaknya topiknya sih sesuatu yang orang tua pada tertarik kayaknya, Miss. Kayaknya at some point orang tua pasti ngalamin anaknya berontak, ya. Jadi kayaknya ini topik yang relevan untuk banyak orang tua ya. Sebelum kita mulai ngobrol, mungkin misalnya bisa kenalin dulu ya, Miss, mengenai Brainfit ya untuk orang tua yang pertama kali ketemu ya. Iya, benar. Oke. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Perkenalkan, kami Brainfit, kami dari Singapura, didirikan tahun 2001 ya. Jadi sudah 21 tahun. Dan kami selain di Indonesia dan di Singapura, ini saya ada notifikasi low system. Mohon maaf kalau agak terputus-putus ya. Selain di Indonesia dan di Singapura, kami telah hadir di beberapa negara lain selain Brainfit Studios atau Brainfit Centers. Juga Brainfit juga punya program yang diimplementasikan ke sekolah-sekolah. Ya, saat ini di Indonesia Brainfit ada 4 center, 4 lokasi, yaitu di Brainfit Kelapa Gading, Brainfit Kebun Jeruk, Brainfit Gading Serpong, dan Brainfit Bogor. Spesialisasi kami adalah di Brain Fitness Training, program pelatihan otak. Program kami berdasarkan dari research, salah satu terobosan di ilmu neuroscience, bahwa otak itu seperti otot yang bisa kita perkuat. Kemampuan otak kita ini seperti memori, konsentrasi, kecepatan memproses informasi, itu tidak fix, bisa kita perkuat atau bisa kita tingkatkan di usia berapapun juga ya. Dan dari hasil research inilah kemudian muncul konsep Brain Fitness Training, kita bisa tingkatkan. Dan inilah spesialisasi dari Brainfit. Program kami tersedia untuk anak usia dari 9 bulan sampai 35 bulan itu Brainfit Baby, untuk usia 3 sampai 6 tahun adalah Brainfit Junior, dan untuk usia 7 sampai 18 tahun Brainfit Scholar. Ya. Brainfit berafiliasi dengan beberapa institusi lain. Kami mengadakan research, mengumpulkan data, menggunakan program mereka, dan kami bangga telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Itu dia sekilas mengenai Brainfit ya. Dan topik kita malam hari ini adalah bagaimana caranya membimbing anak yang temperamental dan memberontak, seperti yang tadi Mr. Irfan dan Miss Iren sampaikan. Ini topiknya banyak ya peminatnya. Oke. Yuk kita mulai bincang-bincang kita. Namun sebelumnya buat Bapak Ibu, karena ini adalah talk show, jadi kapan saja Bapak Ibu mendengar topik yang sedang kita bicarakan, kemudian muncul pertanyaan, silakan langsung diketik di kolom Q&A ya di bawah screen-nya Bapak Ibu. Nanti di Q&A session kita akan menjawab beberapa pertanyaannya Bapak Ibu. Oke. Oke, thank you Miss Nancy. Yes, kemarin kita mau ngomongin anak yang memberontak ya, Miss. I think ini adalah seperti saya share, I think hampir semua orang tua pasti mengalami ini sama anaknya ya. At some point anaknya pasti belajar untuk bilang no, and then ada beberapa anak-anak yang bilang no-nya lebih ekstrim daripada anak-anak yang lain gitu. Sehingga mungkin pertanyaan yang ada di benak orang tua nih, yang at least yang sering kita dengar gitu ya, apakah anak yang memberontak itu memang bawaan lahirnya atau ada faktor lingkungan ya, Miss, yang ngebentuk seorang anak bisa berontaknya itu lebih ekstrim dibandingkan dengan anak yang lain. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu ya, Miss, dan mungkin bisa share, Miss. Apakah itu efek
memang bawaan lahir, karakter, atau ada faktor lingkungannya? Oke. Khusus buat temperamen, itu memang temperamen anak-anak itu it's personality-nya, it's the genes, bawaan lahir lah ya gitu. Setiap orang itu pasti punya tipe temperamennya tertentu ya. Tetapi di luar itu sesuai juga dipengaruhi oleh perkembangan ya, bagaimana lingkungannya merespon dia sesuai dengan kebutuhan temperamen dia akan menentukan dia tuh makin menjadi-jadi atau justru dia bisa integrate gitu antara temperamennya dia dengan lingkungannya supaya akhirnya dia bisa deliver atau bisa menunjukkan dirinya atau behavior-nya dalam sesuai ekspektasi atau yang dianggap normal atau wajar lah gitu ya. So that's it. Nah, ngomongin tentang temperamen, saya mau bagikan nih satu slide yang lucu sebenarnya, tapi untuk membantu parents untuk memahami kurang lebih tipe temperamen anak. Ya, yang pertama mungkin ada anak yang tipenya itu saya pakai dragon ya, karena dragon itu mewakili emosi, amarah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari temperamentalnya atau amarahnya gitu, frekuensi marahnya, kita bisa bagi menjadi 4 bagian. The first one is the easy dragon, ya. Ini adalah anak yang sangat mudah, ya, sangat mudah untuk diatur, diarahkan. Jadi dia nggak begitu gampang meledak. Kalaupun dia marah, dia say no. Setiap anak akan say no. Tapi ketika dia say no, tidak terlalu reaktif, ya. Dan dalam waktu yang singkat dia sudah bisa menenangkan diri atau dia bisa kooperatif dengan mudah, ya. The easy dragon. Kemudian yang kedua ini adalah the active dragon. Jadi anak yang punya kebutuhan harus aktif banget, harus terus bergerak kemana-mana, pokoknya jadi sehingga akibat dia sangat harus bergerak dan punya kebutuhan gerak dan aktif banget, ada kebutuhan itu, biasanya dia lebih impulsif. Nah, karena impulsif, jadi dia lebih susah untuk memahami instruksi atau apa yang di request gitu ya, karena dia agak susah untuk slow down dan stop gitu. Impulsif juga dalam hal mengontrol emosinya, jadi rem atau brake system untuk emotions-nya itu nggak begitu berjalan karena impulsifnya itu, ya, karena very active. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah the aggressive dragon. Nah, agresif ini adalah anak yang butuh untuk punya kontrol atau punya otoritas juga, punya kekuasaan, yaitu kebutuhan dia. Kalau tadi active dragon, dia butuh harus aktif, harus bergerak gitu ya. Tapi kalau agresif bukan, dia butuhnya adalah kontrol atau kekuasaan atau wewenang yang sama dengan orang dewasa, yang kurang lebih gitu. That's the aggressive dragon. Kemudian the anxious dragon adalah tipe yang anak-anak yang mudah worry, mudah khawatir, mudah gelisah, mudah low energy ya, mudah takut dan lain-lain. Jadi itu lebih, instead of dia marah dan meledak dan memberontak, dia justru belum diapa-apain aja, belum dilarang, belum ditegur, dia udah duluan merasa anxious, dia merasa khawatir dan lemah gitu. Oke, nah buat parents-parents yang punya the easy dragon, ini mudah, ini membuat parents merasa, aduh kayaknya aku nih parenting aku berhasil ya gitu. Padahal memang anaknya yang mudah gitu ya. Sebenarnya kita kebetulan dapatnya kalau puzzle ya, kalau kita tuh di handover nih puzzle gitu ya, dia dapatnya yang level easy gitu. bersyukur, grateful, tetapi must know bahwa it's not your fault juga gitu kalau kebetulan dapatnya puzzle yang level sulit, which is the active dragon, the aggressive dan the anxious gitu ya. Tapi juga be empathizing gitu ya sama parents yang ternyata dapatnya puzzle yang agak sulit nih gitu, PR banget nih, masih harus belajar lagi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, saya mau masuk juga ke, mungkin kita perlu lihat dulu bahwa anger, kemarahan, anak-anak marah, memberontak, menumpahkan atau mengekspresikan kemarahan itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena sebenarnya perasaan atau feeling marah itu sebenarnya adalah indikator bahwa ada sesuatu yang terjadi
yang di luar kemauan saya. Dan biasanya rasa marah itu muncul gitu. Karena dia merasa sakit, dia merasa sedih, dia bingung, dia frustration, dia keluarnya dalam bentuk marah, yaitu ekspresinya. Dan itu adalah sebuah ekspresi yang sangat normal dan wajar. Ya. Oke. Itu dulu. Nah, jadi ada temperamen tadi, right? Kan tadi Mr. Ivan tanya ini temperamen atau proses dari respon dari lingkungan. Saya jelaskan bahwa ada dua, it could be temperament and it could also be lingkungan gitu. Nah, kalau udah dapatnya temperamen yang the aggressive dragon, yang sebenarnya malam hari ini topik kita adalah the aggressive dragon ya. Udah dapatnya the aggressive dragon, dan cara kita meresponi dan cara parentingnya harus agak di-adjust, nggak bisa sama dengan cara kita menghandle the easy dragon. Kayak tadi yang Miss Iren bilang, kalau easy dragon tuh kayak istilahnya kalau main puzzle level gampang. Jadi strateginya tentunya yang kita terapkan untuk yang level gampang, terus kalau naik yang level susah pastinya berbeda ya. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya parents responnya tidak tepat, maka inilah ya akhirnya sekarang ini yang menjadi, aduh kok susah banget sih menghadapi anak ini gitu, karena dia bawaannya temperamental, dia bawaannya ya itu memberontak gitu. Ya. Jadi sebenarnya langkah pertamanya mungkin orang tua bisa kenali dulu anaknya gitu ya. Kalau memang anaknya termasuk ke dalam yang agresif dragon-nya tadi gitu ya, dan mungkin nanti di akhir kita pasti akan banyak bagiin tips untuk orang tua terapin gitu ya, apa yang bisa kita lakukan supaya si temperamennya anak itu tidak gampang meledak ketika ketemu dengan style parentingnya kita gitu ya. Oke. Jadi malam hari ini kita sebenarnya ngebahas khusus ya bagaimana menghadapi tipe yang agresif dragon ini gitu, temperamen yang khusus agresif dragon. Ya. Nah, ini dari sisi memang karakter anaknya gitu ya, bawaan lahirnya gitu ya, si gennya gitu. Aspek keduanya yang kita mau explore juga adalah dari segi kemampuan otak atau cognitive skill-nya ya, Miss. Ada beberapa cognitive skill, nanti mungkin kita akan jelaskan kepada orang tua beberapa cognitive skill yang bisa berhubungan gitu ya. Salah satunya ada inhibisi kita sebutnya ya, Miss, atau kita sebutnya impulse control atau kemampuan anak untuk ngerem gitu ya. Ini salah satu kemampuan otak atau cognitive skill yang bisa mempengaruhi si temperamennya anak-anak tadi gitu ya. Ada juga yang kita sebut dengan cognitive flexibility atau thinking flexibility gitu ya. Ada skill apa lagi ya, Miss Nancy dan Miss Iren? Emotion regulation, tapi emotion regulation itu awalnya atau basicnya adalah tadi inhibition atau impulse control gitu ya. Jadi ketika saya mulai ngerasain ada sesuatu yang nggak benar nih, nggak sesuai dengan kemauan saya, mulai marah itu muncul, ya kan ya? Perasaan kan nggak salah, perasaan itu normal. Yang tidak bisa diterima adalah perilakunya ketika dia mengikuti perasaan tersebut dan perilakunya itu destruktif, gitu. Itu yang nggak bisa diterima. Tapi kalau marah mah oke, right? Nah, jadi ketika dia marah dan akhirnya dia mulai mau melakukan satu tindakan, misalnya dia berteriak atau dia mengucapkan kalimat yang nggak pantas atau dia pukul dan lain-lain, itu adalah perilaku gitu ya. Dalam split seconds itu di dalam otak kita itu ada yang namanya impulse control atau REM, the brain brake system. Harusnya ada, dan di setiap orang dan di setiap anak, cuman memang anak-anak belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, masih dalam perkembangan. Tapi harusnya anak itu bisa dia ngerem sebentar, kemudian dia mau lempar barang, tapi rem tersebut membuat dia berhenti, kemudian dia sempat berpikir, akhirnya mungkin dia cuma letakin barangnya sambil dia berteriak doang atau apa gitu. Jadi rem itu that function in the brain yang harusnya bekerja dengan baik. Nah, buat anak-anak yang temperamental, mungkin that function belum begitu bagus. Iya, dan mungkin ini juga yang membuat jadinya terlihatnya seperti temperamen ya, karena sebetulnya ada hubungannya dengan proses yang terjadi atau kemampuan otaknya ya, kemampuan untuk mengontrol emosinya itu atau mengontrol behavior yang muncul karena emosi itu. Ya, jadi misalnya saya contohin, saya dan Miss Nancy nih misalnya, lagi ngobrol misalnya sama Mr. Irfan, terus Mr. Irfan misalnya ngeledekin kita, right? Ledekin,
which is kita nggak enak dan kita nggak suka, right? Dua-dua saya dan Miss Nancy itu sebenarnya langsung ngerasa nggak suka, jengkel, kesel. Tapi saya, karena rem saya pakem, saya bisa diem aja kemudian berpikir, enaknya saya jawabnya apa ya, gitu. Tapi mungkin Miss Nancy karena kesel, nggak sempat ngerem juga karena nggak pakem, langsung aja ngebales gitu, karena kesel kan. Jadi nggak sempat ngerem. So two people menerima respon atau stimuli yang sama, tetapi satu bisa ngerem, satu enggak dari segi emosinya atau marahnya itu dari segi perilakunya. Ya. Nah ini di sini yang kemampuan otaknya yang berbeda-beda. Terlepas dari tadi karakternya, anak-anak yang sama-sama agresif juga kemampuan otaknya beda-beda gitu ya. Misalnya yang kemampuan otaknya udah oke, dia agresif tapi masih bisa lebih ngerem istilahnya gitu. Tapi ada anak yang lain yang remnya lebih blong misalnya gitu, akhirnya dia meledaknya cepat meledaknya gitu ya. Yes. Ya. Kemudian saya mau jelasin lagi how the brain works ya, sistem kerja kan. Kalau di BrainFit kita mau memahami segala sesuatu termasuk perilaku anak dari segi otaknya gitu ya, bagaimana sih proses yang terjadi dalam otak gitu. Jadi otak kita itu terdiri dari 3 bagian secara bersusun ya. Bagian bawahnya ini amigdala, jadi di dalam otak kita ada sensor yang mendeteksi saya ini berada dalam situasi aman atau tidak aman ya. Ketika amigdala saya mendeteksi wah nggak aman nih, maka ini ya nggak aman nih, langsung otomatis dia langsung bereaksi. Ketika amigdala bekerja bereaksi, maka otomatis kemampuan otak untuk berpikir, jadi ini higher cortex ya, itu langsung keblok, jadi nggak bisa berfungsi. Jadi saya nggak lagi bisa ngerem, bisa berpikir, bisa coba melihat dari perspektif yang lain, bisa problem solving, udah nggak bisa ya, karena amigdala ini cuma mengeluarkan 3 respon ketika amigdala ini teraktivasi. Responnya adalah freeze, fight, or flight ya. Jadi entah dia jadi diem, freeze, nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau dia fight, dia lawan ya. Ini yang terjadi sama anak-anak yang agresif, yang tipenya pemberontak, dia akan lawan ya, atau dia flight, atau dia kabur ya, avoid ya. Itu cuman 3 itu responnya amigdala. Nah, anak-anak yang tidak bisa ngerem tadi itu, amigdalanya sering banget ke-trigger dan jadi berkuasa gitu. Tapi yang kemampuan skill-nya, brain-nya bagus, mereka bisa ngerem, bisa rem, bisa berpikir, bisa akses higher cortex supaya amigdalanya menjadi tenang dan mereka bisa problem solve. Gitu. Jadi remnya itu si higher cortex-nya ini yang ngerem gitu ya, Miss? Ya. Ngerem, jadi inhibition, flexibility of thinking, jadi bisa berpikir fleksibel kayak, oh kalau aku pikirnya kayak gini, kenapa ya orang itu pikirnya kayak gini gitu. You know, like flexibility of thinking, jadi itu juga pengaruh ya. Jadi anak yang agresif ini biasanya mode-nya mereka selalu ada di amigdala mode. Sering banget masuk ke amigdala mode. Dan karena tadi kata Miss Ira, memang amigdala itu nggak bisa berpikir, jadi banyak anak-anak yang orang tua yang coba reason sama anaknya gitu, kasih pengertian, kalau anaknya udah meledak, itu pengertian apapun yang kita berikan sebenarnya memang nggak masuk lagi gitu ya. Karena yang ada kan anaknya tambah emosi lagi gitu kan. Ya. Benar, nggak bisa masuk lagi karena higher brain sudah keblok. Betul, udah nggak, memang dalam tanda kutip bisa dikatakan memang udah nggak bisa berpikir istilahnya gitu ya, udah pokoknya reaksi aja yang keluar gitu ya. Ya, betul. Iya, padahal kalau dilihat dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain, anak-anak yang punya temperamen bisa dibilang mungkin berkemauan keras ya, aggressive dragon ini bukan semuanya hanya kelemahan atau bermasalah ya, Mr. Irfan dan Miss Iren. Soalnya saya pikir kalau berkemauan keras itu kan itu bisa menjadi sebuah kekuatan ya. Ku tahu apa yang ku mau gitu ya. Kalau mereka udah mau tahu sesuatu, mereka akan terus mengejarnya gitu sampai itu terjadi. Dan kalau nanti dewasa, kalau bisa diarahkan, maka ini akan jadi sebuah kekuatan saya lihat. Iya. Betul. Karena temperamen itu biasanya datang karena dia punya kemauan yang besar gitu ya, Miss. Dan actually is a good thing. Kalau bisa di-nurture dengan benar tentunya gitu ya. Betul. Jadi maybe we should say little people, orang-orang kecil, little people with strong will, big will, yang menginginkan kuasa dan otoritas orang dewasa, gitu ya kira-kira. Dan ini yang sering membuat anak-anak ini banyak salah pahami ya, Miss. Iya. Gitu ya. Dan di pengalaman kita juga ya cukup sering kita melihat anak-anak
yang punya karakter demikian dan mungkin juga tidak didukung oleh kemampuan otak yang cukup, banyak sekali di label atau ya basically benar-benar dilihat sebagai purely kekurangan gitu. Pokoknya anak ini suka marah-marah, nggak bisa dikasih tahu kata orang tuanya atau bahkan orang dewasa lain di sekitarnya gitu. Sering sekali menjadi sumber salah paham ini. Iya, betul. Jadi I would say I call them misunderstood mind ya, atau misunderstood type. Tipe yang strong will sebenarnya kita jangan mengkategorikan mereka into agresif atau strong will atau apapun, tapi supaya memahami mereka, oke lah kalau kita sebut dengan strong will. Jadi tipe anak-anak yang sebenarnya punya kemauan keras. Ya. Dan mari kita merubah perspektif kita bahwa anak ini keras nih gitu. Dan sering ngomong di depannya dia, melabel seperti tadi Mr. Ivan bilang, maka anak itu akhirnya akan juga punya pandangan negatif terhadap karakter dia yang punya kemauan keras gitu. Ya. Padahal seperti tadi Miss Nancy bilang, kemauan keras itu kan sesuatu yang bagus loh. Itu adalah sebuah strength. Dibandingkan ada lagi nih anak yang lain mungkin kalau ditanyain mau apa, dia semuanya jawabnya nggak tahu, terserah. Yeah. Pusing juga kan gitu. Jadi artinya let's look at it ya, karakteristik ini sebagai sebuah kekuatan. Cuman saja potensi kekuatan ini anaknya sendiri belum bisa kontrol. Gitu. Dan plus dia punya keinginan besar, apalagi kalau skillnya defisit, tambah jadi masalah gitu. Ya. Kan? Jadi misunderstood. Padahal anak-anak ini sebenarnya kalau kita lihat mereka tuh sebenarnya kepingin bagi dong otoritasnya, kasih dong aku kesempatan untuk ngatur juga, karena aku juga suka ngatur orangnya gitu kan. Itu kebutuhannya dia, ya. Tapi dia nggak bisa sampaikan dengan cara yang seperti orang dewasa tentunya, gitu. Biasanya remnya blong, jadi keluarnya dalam bentuk yang orang dewasa atau orang sekitarnya atau menurut social rules, wah ini nggak bisa diterima nih gayanya. Cara ngomongnya kayak begitu, berteriak, menolak, dan lain-lain, itu nggak bisa diterima gitu kan, sehingga dicap sebagai yaitu pemberontak. Itu padahal sebenarnya let's stop using kita pakai judul memberontak aja supaya parents, karena itu yang sering digunakan oleh parents gitu ya. Tapi sebenarnya masuk ke dalam sesi ini saya ingin mengajak parents untuk tidak lagi menggunakan kata-kata itu, gitu. Ya, untuk melabel ataupun memberitahu pada kok kamu berontak gitu, because basically bukan berontak, dia punya keinginan yang berbeda dengan keinginan kita dan dia sedang menyampaikannya dengan cara yang dia belum bisa kontrol. Ya, betul. Dan sebenarnya keinginan ini juga bukan dari pengalaman kita nih ya, keinginan ini tidak selalu keinginan anaknya sendiri yang jadinya kelihatannya egois gitu ya. Mungkin saya bisa cerita salah satu anak yang disalahpahami gitu ya di BNP sendiri gitu. Ada salah satu murid kita waktu itu usianya sekitar 8 tahun. Memang anak ini termasuk ke dalam agresif dragon gitu ya. Jadi memang cukup tinggi dan kalau berinteraksi dengan teman-temannya memang cenderung kelihatannya mungkin kasar gitu. Omongannya juga mungkin menyakitkan hati teman-temannya sehingga banyak orang-orang yang melabel dia baik di rumah, di sekolah, termasuk juga di Brandfit. Respon pertama orang-orang adalah dia galak gitu kan, nggak mau ditemenin gitu karena dia berasanya galak gitu. But then ternyata setelah kita ajak dia untuk ngobrol, kita kasih dia waktu untuk ya udah kalau nggak mau lakuin aktivitasnya coba kita duduk aja, kita ngobrol gitu. Waktu itu saya sendiri yang ajak dia ngobrol gitu. Dan saya coba setelah dia udah lebih tenang, kita ngobrol, kita main sebentar gitu. Waktu dia udah relax, saya coba tanyain gitu, kenapa sih kayaknya berasanya kok kamu banyak banget menggunakan kata-kata yang cenderungnya teriak. Gitu kan? Dan jawaban anak itu waktu itu sih cara dia menjawabnya agak sulit karena memang itulah ternyata kendalanya dia, yaitu di komunikasinya sebetulnya yang menjadi kendala. Tapi basically yang dia ceritakan adalah ya basically ketika dia teriak atau tiba-tiba ngagetin teman-temannya dengan suaranya yang tinggi, sebenarnya dia mau ngasih tahu sesuatu yang positif sama temennya. Dia mau bantu anak-anak yang baru join, mungkin cara ngelakuin aktivitasnya salah, dia mau kasih tahu. Dia mau kasih tahu anak itu bahwa bolanya next aktivitasnya kita itu pakai bolanya ada di sana. Cuman cara dia ngomongnya aja yang mungkin nadanya kurang pas sehingga orang-orang selalu melihat dia sebagai kasar banget sih.
gitu. Dan ketika anak itu udah cerita seperti itu, kita ajarin dia, kita kasih dia, memang kita juga punya programnya, kita kasih dia program yang ningkatin remnya tadi yang Miss Irian sebutkan, kita kasih dia program untuk yang memberikan kemampuan otaknya untuk menyusun kalimat dengan lebih rapi sehingga dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau dengan nada, dengan kalimat yang lebih benar. Dan dalam waktu beberapa bulan, relationship anak ini dengan teman-temannya tadi itu jauh lebih baik. Dan starting point-nya adalah ya kita coba dengerin versi anaknya gitu kan. Kenapa? Kita nggak cuma lihat oh dia pemberontak, dia cuma marah-marah, tapi kita lihat di balik itu ada apa. Gitu. Ini satu dari saya punya banyak cerita seperti ini, anak yang disalahpahami gitu ya. Karena kita hanya melihat perilakunya dia banyak melawan, perilakunya dia banyak memberontak. Ya. Saya juga punya cerita. Ya kita ketemu banyak sih ya case-case seperti ini, right? Banyak. Ada juga yang tipenya bukan yang meledak-meledak memberontak, tapi nggak mau kooperatif aja. Gitu. Betul. Yang nggak mau kooperatif aja. Jadi anaknya, this child, dia bisa kontrol kayaknya, dia nggak teriak. Tetapi setiap instruksi yang kita berikan atau request yang kita minta dia lakukan, dia akan ngelihat mata dan dengan menurut saya cukup menantang gitu dan bilang no, I'm not going to do it, no, gitu. Kalau aku nggak mau apa gitu, something like that. Dan itu kayak benar-benar sih aku taruh diri sebagai parents, wah ini pasti parents ke-trigger banget pasti gitu kalau seperti itu kan kayak menantang dan lain-lain. Jadi memang inilah yang saya sebut tidak mudah. Ini puzzle yang high level puzzle gitu. Right? As parents kita harus jaga banget ngelihat bahwa di balik perilakunya dia itu bukan sedang menantang. Dia punya kebutuhan gitu yang belum tersampaikan olehnya. So ya itu dia yang mau kita bagikan malam hari ini. Tapi firstly kita harus address dulu ya. Kemudian contoh yang lain. Ada lagi yang kalau marah, cuman kalau pas dia marah aja segala macam kalimat yang menyakitkan itu keluar. Misalnya dia akan sampai bilang, I hate you, mommy. I hope you die. Gitu. Kalimat-kalimat seperti itu yang bikin maminya nangis lah ya. Miss, kok anak saya baru umur 7 tahun, tapi ngomongnya udah kayak gitu, kayak kersing gitu. Kersing balik, kersing ke semua orang dewasa di sekitarnya. Tapi walaupun nanti setelah itu, mami sorry ya, as if nothing happened, right? Setelah maminya udah mengecam dia, kasih tahu lain kali tidak boleh, tapi terjadi lagi nanti segala macam kalimat keluar lagi gitu kan. Things like that. Dan itu memang nggak mudah sih, gitu. Tantangan buat parents ya yang punya anak yang tipenya seperti ini. Iya. Saya dengar tadi dari yang apa tadi Mr. Irfan bagikan, saya mendengar di situ ada beberapa strategi, ada hal-hal yang Mr. Irfan praktekkan ya dengan cara ajak anaknya ngomong yang akhirnya membawa ke result yang berbeda atau perilaku yang berbeda. Ya jadinya dan juga yang tadi Miss Iren bagikan gitu. Ada hal-hal apa aja ya, Mr. Irfan dan Miss Iren, kita obrolin dulu ya, yang biasanya dilakukan parents, atau mungkin karena tertrigger juga ya mau dilakukan parents, tapi sebetulnya itu tidak membantu untuk menghadapi anak-anak yang tipenya, kita bilangnya mungkin strong will ya, atau temperamen. Can we talk about it? Jadi at least parents bisa identify dan relate ya, yang mana yang perlu dihindari gitu. Yang pasti mau hukum ya, Miss, itu yang paling pertama saya akan highlight gitu, karena perlu kita ingat bahwa tadi misalnya juga udah bagi gitu, dan kita sudah sempat share dari segi otaknya, dari segi karakternya gitu ya. Memberontaknya anak ini bukan sesuatu yang mereka lakukan dengan sengaja dan dengan senang hati. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hukum, ya justru mereka akan kebingungan gitu kan, karena tadi mereka waktu katakanlah ada anak yang tadi ngomongnya kasar gitu ya, waktu mereka ngomong kasar itu justru mereka kelepasan karena nggak ada remnya tadi istilahnya gitu ya. Jadi waktu ngomong kelepasan itu memang bukan salahnya mereka. Jadi kalau misalnya kita hukum dan nggak ada maksudnya nggak ada ujungnya jadinya gitu kan, nggak ada anaknya juga mungkin bahkan dia nggak tahu kenapa saya dihukum gitu, karena tadi itu terjadi di luar kesadarannya dia gitu. Tadi amigdala yang Miss Ren sebut begitu udah bereaksi udah kayak nggak sadar gitu. Jadi kalau misalnya kita hukum pun benar-benar itu nggak akan membawa perubahan yang positif.
Yang ada anaknya mungkin akan takut melakukan hal tersebut, tapi akan ada hal baru lagi yang dia lakukan karena belum diadres sumbernya. Gitu. So, I would say yang paling pertama kita sebaiknya hindari adalah tidak ada hukuman sama sekali, karena mereka tidak melakukan itu dengan sengaja dan dengan senang hati. Atau bahkan udah tadi kan amigdala kan, ya amigdala on, otak bagian atasnya udah nggak keakses, dia udah marah, kemudian kita hukum atau kita bantu, kita ikut berteriak balik gitu. Makin kita berteriak atau makin kita ancam atau makin kita hukum, amigdalanya mereda, merasa tenang, atau makin menjadi-jadi. Pasti makin menjadi-jadi. Akibat dari makin menjadi-jadi, coba bayangkan reaksi dia yang selanjutnya. Makin membuat parents marah, sampai kadang-kadang bisa sakit hati. Because kita nggak berhentiin, kita nggak punya strategi untuk stop atau berhentikan di stage awal. Tapi reaksi kita membuat dia naik terus ke stage yang akhirnya udah nggak ada jalan balik kecuali kecuali mengeluarkan kata-kata atau hal-hal yang destruktif gitu. Ya, betul banget. So I would say yes. Pertama adalah hindari menghukum. Saya bisa kebayang sulitnya buat parents, karena pasti natural instinct-nya kan adalah mau kasih batasan, mau kasih boundaries. Ini anak nggak boleh nih kalau dibiarin kayak gini gitu kan, harus diberi pelajaran mungkin ya. Ya, namanya juga tadi Miss Ren bilang kayak level tinggi ya, level challenging ya, untuk menghadapinya. Another praktek yang lain yang menurut saya mungkin selama ini parents lakukan secara natural atau instinktif yang justru itu mengcounter sebenarnya. Contohnya adalah justru parents merasa nih, wah ini anak susah banget dibilanginnya, melawan terus. Makanya parents itu memberikan larangan banyak banget jadinya. Karena kan parents out of rasa khawatir atas karakteristiknya anaknya, atau perlu banget untuk membuat aturan-aturan yang banyak agar anak ini tahu gitu loh batasannya. Aku barusan fix ya. Tapi masih oke, suaranya masih keras. Ya. Jadi parents justru bikin aturan dan larangan banyak banget buat dia. Karena memang kan dia tipenya kayak begitu. Dan secara insting dan natural, otomatis langsung ini nggak boleh, itu enggak, ini enggak, jangan, ini jangan, gitu ya. Awas ya kalau kamu gitu, pakai ancaman pula gitu. Karena memang kan perilakunya dia yang membuat parents seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi, tadi anak ini karakteristiknya dia strong will, justru kebutuhan dia apa sih? Kebutuhan dia itu adalah diberikan, bagi dong otoritasnya, aku juga mau dong ikut menentukan, aku juga mau dong ikut memutuskan, gitu kan? Justru yang dia butuhkan kan adalah otoritas atau kepercayaan, gitu. Tapi parents out of rasa khawatirnya justru lebih banyak lagi larangannya buat dia. Jadi itu menjadi produktif. Nah, jadi buat dia, loh, aku kan yang butuh tuh adalah otoritas dan wewenang. Kasih aku wewenang, malah aku dibatasin lebih banyak lagi kok gitu. Dan itulah yang akhirnya menunjukkan pemberontakan. Right? So, that is kurang lebih salah satu praktek boundaries atau batasan yang kita berikan kepada anak-anak ini, tapi counterproductive. Iya. Kalau dari saya kepikiran mungkin masih sejalan dengan yang barusan Miss Ren bagikan, larangan. Kalau saya lihatnya dari sisi otoritas ya. Ada parents yang parenting style-nya mungkin karena karakternya parents juga yang authoritarian. Kayaknya mirip ya, Miss. Kalau Miss Ren dari sisi larangan, kalau ini dari pokoknya kalau papa atau mama, salah satu parents bilang A, ya A, udah titik, tidak ada penjelasan karena kamu mesti ikutin papa atau mama. Seperti itu. Ya. Jadi sepihak ini aturannya ya. Jadi Pokoknya sepihak. ikutin aja gitu ya. Betul. Ya, untuk anak yang tipe strong will, saya bisa membayangkan kebutuhan untuk berkemauan keras dan untuk have a say ya, punya pendapat, ambil andil dalam memutuskan beberapa hal, itu sesuatu yang nggak bisa dihilangkan kan. Itu pasti sangat nggak menyenangkan buat mereka, dan ini bisa menjadi trigger malah makin memberontak gitu ya. Kesannya jadi mau memberontak. Iya. Iya. Oke, so tadi beberapa
beberapa hal yang sebaiknya dihindari ya, Ibu dan Bapak. Nanti kita bisa bagikan juga, nanti kita akan bagikan juga tips yang sebaiknya dilakukannya gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau ajak orang tua juga untuk share pertanyaannya ya. Sekarang kita masuk Q&A dulu sebentar ya, Miss Nancy dan Miss Iren. Kita ada beberapa pertanyaan saat ini. Actually, those are very good question. Kita cobain ya. Salah satunya dari Bu Andini. Bu Andini anaknya usia 6 tahun, 6 tahun 9 bulan. Akhir-akhir ini semakin sulit dilarang. Misalnya untuk nonton dikasih waktu 1 jam per hari dan games hanya di weekend selama 1 jam, tapi anaknya tricky dan ada aja alasannya untuk memperpanjang waktu dan bahkan kadang-kadang sampai sembunyi-sembunyi gitu ya. Dan udah dicoba di punishment tapi juga belum efektif gitu ya. Ini mungkin tipe anak yang berontak tapi nggak teriak nggak apa-apa tapi jadi di belakang ya misalnya berontaknya ya diem-diem gitu. Gimana nih Miss? Ada tips nggak yang bisa kita bagikan untuk Bu Andini? Ya. Pertama, tadi itu udah terapkan punishment tapi nggak kapok. Ya, karena punishment itu nggak akan bikin kapok. Nggak akan, gini, mungkin bikin kapok, tapi kapok sambal gitu ya, kapok sebentar, habis itu nggak akan merubah behavior-nya dia. Takut untuk saat itu aja, pada saat dipunish. Mungkin untuk tipe dragon yang lain, mungkin bisa efisien, tapi not this type, ya? Ya, betul. Yang the easy child konsekuensi bisa membantu ya. Ngomongin aja udah works gitu kan ya. Tapi kalau for the strong will punishment doesn't work. Ya, pokoknya kita ketemu dan kasih punishment hukuman saja it doesn't work. Oke? Terus kalau anaknya dibatasin 1 jam aja dan lain-lain, namanya anak 6 tahun gitu, tadi brain-nya itu kan masih perkembangannya tuh belum seutuhnya sempurna juga gitu. Jadi dia ngerti sama aturannya, oke, aturannya baca aturannya, ngerti, bisa baca, bisa paham. Tapi ketika benar-benar berada di dalam situasi main game, disuruh berhenti, nggak bisa berhenti. Walaupun aku paham ini udah lewat 1 jam, tapi aku nggak bisa membawa diriku berhenti. Why? Because ya memang otaknya, self controlnya masih belum berkembang dengan baik. 6 tahun, what do you expect? Ya, saya aja kalau nggak boleh makan cake, tapi lihat cake kepengen gitu, kadang-kadang jebol juga self controlnya gitu kan? Iya. Lagi ada anak ya. Apa yang bisa membantu saya untuk nggak jebol? Mungkin ada suami saya atau anak saya yang bilang, "Mam, udah ya Mam, itu kan manis Mam, Mami nggak boleh." Oh iya, ya udah, right? Butuh someone pada saat benar-benar temptation-nya itu tinggi banget, butuh seseorang yang lain untuk membantu gitu. Apalagi anak-anak, gitu udah dibantu aja dia masih kesulitan, makanya harus dibantu. Artinya gini, if games benar-benar nggak bisa, then ya udah benar-benar jangan cuma ngomong pada saat dia main game, bantulah dia ada di situ parents-nya secara fisik. Untuk bilang, udah ya, 5 menit lagi stop, dan mamanya tunggu di situ. Jangan cuma teriak-teriak dari dapur, atau cuma ngoceh-ngoceh dari jauh, karena anak itu butuh bantuan untuk bisa menyetop dirinya. Dan bantuan itu harus berada secara fisik di dekatnya, kalau anak umur 6 tahun. Ya, so dibantu supaya dia mampu. Dan dibantunya itu dengan teriak-teriak ya, gitu. Jadi memang benar-benar kita tunjukkan kepada anak bahwa kita mau bantu dia untuk berhasil gitu ya, Miss, bukan diteriakin dari jauh dan expect dia untuk ngikutin gitu ya. Iya. Gitu kan, punya self control ya. Yes, thank you Miss Iren. Semoga terjawab ya, Bu Andini. Saya ada satu tips untuk situasinya Ibu Andini tadi ya. Satu hal yang bisa membantu, berikan pilihan. Misalnya untuk nonton kasih waktu 1 jam ya per hari dan gamesnya hanya weekend selama 1 jam. Nah, dalam proses penentuan apakah 1 jam atau setengah jam, coba Ibu have conversation gitu. Jadi mungkin kalau Ibu maunya maksimal 1 jam, Ibu kasih dia pilihan mau setengah jam atau 1 jam gitu. Mungkin kita pikirnya dia udah ngerti apa setengah jam sama 1 jam berapa lama gitu. Ibu bisa ajarkan 30 menit tuh segini pakai visual ya. 1 jam tuh segini. Pastikan dia milihnya yang 1 jam. Gitu. Tapi ibu pun tahu ibu sudah siap untuk kasih 1 jam. Begitu dia dikasih pilihan, biasanya sih dalam mengikutinya untuk anak-anak yang temperamen, ini Mr. Irfan dan Miss Iren freeze. Masih kedengeran kok. Oke, baik ya.
Biasanya mereka dalam implementasinya biasanya mereka lebih bisa pegang kata-katanya sendiri karena di dalamnya adalah pilihan mereka. Itu sih dari saya. Ya. Oke, thank you Miss. Satu lagi ya Miss. I think ini juga ada pertanyaan yang pertanyaan bagus dari Bu Ivana. Bu Ivana bertanya, kapan kita merasa perlu memprogram anak-anak yang suka marah dan terkadang sulit diberitahu secara baik-baik. Lagi sini ada mungkin orang tua bertanya-tanya juga mungkin ya Miss. Saya juga dulu pertanyaan seperti ini sih, karena kan ada anak-anak yang wajar nih mereka nolak gitu ya, masih dalam batas wajar. Tapi juga ada yang mereka nolaknya mungkin udah di luar dari batas wajar. Mungkin itu kali pertanyaannya buat Bu Ivana, kapan orang tua perlu concern dan take action istilahnya gitu ya untuk mengubah perilaku anaknya gitu. Semoga itu maksudnya ya Bu Ivana. Silakan koreksi kalau bukan. Silakan Miss, siapa yang mau share? Kapan kita perlu memprogram? Oke. Kapan maksudnya begini kali. Kapan kita marahnya atau tingkat kemarahan dan tingkat menolak gitu ya kerjasamanya itu sudah menjadi concern. Well, normal banget dan harus terjadi di dalam pertumbuhan anak, dia belajar untuk say no dan punya keinginan sendiri. Ya itu harus ya. Justru kalau ada punya anak yang jarang say no, semua kooperatif banget, itu malah perlu dicurigai gitu. Right? So artinya at some extent kita memang perlu mengakomodasi mereka untuk bilang no, I don't want, aku maunya ini, gitu. Tapi biasa anak-anak nggak bisa ungkapin dengan cara yang baik. Jadi mereka ungkapin dengan cara yang entah dia teriak, dia marah, dia ngapa-ngapain. Jadi kita bantu untuk bilang oke, kamu nggak mau, tapi kamu cukup bilang aku nggak mau, aku maunya ini. Ajarin mereka cara untuk say no. Oke? Nah, mulai jadi concern kalau misalnya jadi gitu. Frekuensinya terjadi itu dalam sehari sering banget dan meledaknya atau menolaknya udah sampai di batasan kalau level misalnya 0 sampai 10 dia terus-menerus ada di angka 7 ke atas. Jadi intensitas dia marah dan frekuensi dia marah itu sudah terlalu sering dan sudah mengganggu perkembangan psikologisnya gitu. Maksudnya parents pasti tahu anak saya nih udah sampai ke akhirnya sudah menjadi habit gitu, marah dan ngamuk itu terjadi hampir setiap hari. Ya. Ya. Jadi frekuensinya ya, Miss, frekuensi sama intensitasnya ya. Yes. Atau kalau dipakai ukuran sendiri, karena angka 7 tuh kayak gimana ya, Miss, gitu kan. Level 7 tuh kayak gimana? Menurut saya pakai ukuran sendiri masing-masing parents. Kalau itu sudah sampai membuat parents merasa helpless dan hopeless, berarti itu udah saatnya untuk cari bantuan. Ya. Bisa cari bantuan ke profesional gitu ya. Yes, udah waktunya untuk melakukan sesuatu. Dan kalau mau mulai memprogram anak atau melatih anak supaya jangan sering marah-marah dan nggak terlalu sering, sebaiknya dibuat langkah pencegahan, bukan perbaikan. Ya, jadi don't get them, jangan biasakan mereka masuk ke dalam mode argumen, berantem, marah, melawan, jangan sampai masuk ke situ. Don't get into argumentasi sama mereka gitu. Jadi kalau bisa dihalangi jangan sampai masuk ke stage itu. Stage di mana tidak ada lagi jalan balik kecuali meledak dua-duanya, anak dan parents. Oke, ya. So I hope that helps. Jadi, ukuran dan kemampuan resiliensi setiap parents secara individu tuh berbeda-beda. Ada parents yang kuat banget aja untuk menghadapinya bagi dia. Diladenin aja gitu ya, Miss. Gitu ya. Ada yang udah 5, aduh Miss, aduh tolong Miss gitu kan. Ya, betul. Oke, so itu beberapa pertanyaan tadi yang bisa ada beberapa yang masih oke banget pertanyaannya, ada beberapa juga yang kayaknya akan terjawab as we go. So kita lanjut dikit ya, Mrs. Oke, so untuk orang tua nih, what's their hope, Miss? Ya kalau misalnya ada orang tua yang mungkin dari kita ngobrol menyadari bahwa ternyata anak saya memang termasuk autism Dragon dan udah cukup frustrating mungkin untuk orang tua dan anaknya gitu ya dengan berontaknya dan emosinya gitu. Apa harapan untuk orang tua ya, Miss? Ya,
So aku ingin mengajak orang tua, let's not be hopeless. Kayak, aduh, jadi gimana dong ya anak aku? Kalau kita cuma melihatnya bahwa, oh ya ini memang temperamennya seperti ini. Terus, gitu ya. Nah, terus gimana? Kalau kita punya pikiran seperti itu, dan kita stuck. Ya, seakan pasrah dan bingung. Right? So, di sesi ini, and in all parents coaching, di BrainFit pun kita selalu mau membuat parents melihat dulu bahwa ini adalah situasi yang bisa diselesaikan, bisa diimprove, ada hal yang bisa kita lakukan step by step secara sistematis, right? Jika stuck, maka salah satunya itu adalah kita coba cek dulu skill-nya yang defisit itu apa sih yang bikin dia nggak bisa ngerem, apa yang bikin dia kayak cepet banget setiap kali bereaksi gitu. You know, what kind of skill yang dibutuhkan, coba kita cek, jangan-jangan di situ defisit, dan banyak banget kan case-case di mana kita coba kita improve di bagian situ, kita latih, ternyata setelah dia punya kemampuannya, dia bisa regulasi sendiri. Jadi drama-drama yang terjadi setiap hari itu menjadi berkurang, otomatis, tanpa dia apa-apain. Because anak itu sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena skill-nya nambah. Ya, kemampuan remnya bertambah, kemampuan flexibility thinking-nya bertambah, problem solving skill-nya bertambah, otomatis dia punya kemampuan itu sendiri gitu. Right? Jadi itu would be step one. Aku rasa sesuatu yang harus bisa terukur. Jadi nggak dikira-kira. First adalah we do assessment, kita cek kemampuannya yang berkaitan sama regulasi emosi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah tentunya understand self-awareness-nya parents ya. Oh, kalau gitu selama ini anak aku yang tipenya seperti ini, kebutuhan dia apa, kemudian parenting habit yang perlu aku rubah itu apa dalam menghadapi dia. Supaya gontok-gontokan itu berkurang. Ya, termasuk misalnya selama ini, halo, am I freezing? Your video you is, are, but suaranya sih oke. Audionya masih. Halo. Iya, continue, Miss. Continue aja, Miss. Audionya masih oke. Am I back? Audio, you're back. Halo. Ya, Miss Iren? Halo. Ya, Miss. Sepertinya Miss Iren sedang oke. Switching. Switching hotspot. Nya on, oke. Tadi sampai mana? Ya, itu satu, melakukan langkah-langkah yang bisa. Yes. Okay, now she's freezing. Oke, saya lanjutkan. Tadi yang Miss Iren share adalah langkah pertama adalah mencari tahu ya. For sure kita perlu cari tahu dulu. Tadi actually ada beberapa pertanyaan orang tua yang mengarah ke situ. Tahu dari mana? Katanya ya anaknya memang karena karakter atau karena kemampuan otaknya gitu kan, atau karena ada faktor psikologisnya juga mungkin gitu kan. Dan tadi yang Miss Iren lagi bagikan adalah kita coba assess dulu ya Miss. Kita coba cek dulu kemampuan otaknya gitu ya. Dan ini salah satu yang BrainFit punya asesmennya ya, Miss. Saya akan share ya mengenai asesmennya. So tadi yang beberapa kemampuan yang tadi Miss Iren, saya dan Miss Nancy gunakan seperti inhibisi atau impulse control, kemampuan remnya gitu ya. Tadi Miss Iren juga menyebutkan flexibility, kemampuan anak untuk melihat perspektif orang lain gitu, bahwa nggak semua orang setuju sama dia misalnya. Kemudian tadi regulasi emosi dan ada kemampuan-kemampuan lainnya. Di dalam otak kita sebut itu sebagai cognitive skill. Orang tua bisa bayangkan cognitive skill ini adalah akar dari perkembangan baik itu kemampuan belajar atau bahkan perilakunya anak-anak gitu ya. Banyak hal yang bisa kita ukur, tadi anaknya pemarah atau enggak gitu ya. Itu adalah level pohonnya istilahnya yang kelihatannya, tapi sebenarnya di bawah itu ada akar yang kita nggak kelihatan. Itulah yang kita sebut dengan cognitive skill. Ini tersebar di seluruh area otak kita. Ya tadi yang misalnya sebutkan ada amigdala itu yang menghandle emosinya kita, ada bagian otak kita yang menghandle bagian motorik, ini yang membantu anak-anak untuk walaupun marah dia nggak banting barang misalnya gitu ya, ada bagian mengungkapkan perasaannya dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh orang lain, bukan berteriak dan sebagainya. Ada banyak area otak kita. Nah, cognitive skill yang tadi kita sebut itu tersebar di seluruh area otak ini. Saya kasih contoh misalnya ya, ini adalah salah satu contoh. Ini kita sebut dengan pyramid skill. Ini cara kita untuk menjelaskan bahwa kemampuan-kemampuan otak itu juga ada level-levelnya gitu ya. Ada yang level atas, ada yang level akarnya tadi kalau saya pakai analogi pohon.
Misalnya tadi anak-anak yang berontak atau temperamennya tinggi, biasanya itu kita sebut itu sebagai isu behavior ya. Behavior itu adalah salah satu kemampuan yang levelnya cukup tinggi, ada di atas ini. Yang artinya untuk seorang anak punya kemampuan perilaku yang bagus itu harus didukung oleh banyak kemampuan-kemampuan lainnya yang ada di bawah sini. Saya kasih contoh lagi, misalnya tadi misalnya kasih contoh ada anak-anak yang nggak bisa, ada anak-anak yang temperamennya kelihatannya tinggi dan reaksinya selalu banting barang-barang atau lempar barang-barang gitu ya. Melempar barang-barang itu termasuk ke dalam kemampuan refleksnya anak-anak. Ada di sini sumbernya. Yang artinya kalau anak-anak salah satu kemampuan refleksnya ini belum terlalu kuat dan mereka kemungkinan besar akan selalu punya isu dengan perilakunya mereka. Contohnya tadi dia marah-marah lempar barang atau dorong temennya atau pukul meja dan sebagainya. Orang tua mungkin udah coba nasihatin, udah coba kasih pengertian dan sebagainya. Selama refleksnya belum bagus dan selamanya anak itu akan punya kendala dengan kendalikan emosinya. Kemudian apa yang membuat anak-anak refleksnya bermasalah gitu ya? Dan kita bisa gali lagi lebih dalam. Bisa jadi itu berkaitan dengan I'm back. Bisa jadi itu berkaitan dengan salah satu kemampuan yang lainnya. Misalnya ada kemampuan otak yang kita sebut dengan awareness tubuhnya. Ya, anak-anak yang belum aware sama tubuhnya sendiri, mereka cenderung tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena banyak sensor-sensor dalam otaknya yang belum berkembang dengan baik. Nah, ini adalah salah satu bagaimana asesmen kita bisa menemukan akar permasalahan. Ini contohnya untuk perilaku gitu ya. Ada banyak concern-concern orang tua lainnya yang bisa kita temukan lewat alat tes ini. Nah, setelah nanti kita temukan penyebabnya apa, dan kita bisa kasih tips, strategi, atau bahkan program yang orang tua bisa gunakan untuk addressing specifically akar permasalahan tersebut. Sehingga orang tua nggak perlu repot-repot dan pusing-pusing bikin perilakunya, coba nasihatin, dan sebagainya. Kita mulai dari bawah. Kalau otaknya udah lebih kuat, kontrol emosinya juga lebih kuat, dan kendala perilakunya, termasuk berontaknya mungkin akan berkurang. Alat tes kita sudah termasuk ke dalam standardized test istilahnya, di mana nanti hasil tesnya kita presentasikan kepada orang tua dengan cara yang sangat mudah dipahami. Kita bisa lihat bagian otaknya tadi semuanya ya, dari mulai fokus, motoriknya, bahasanya, visual dan emosinya, sudah bagian mana yang masih lemah. Kalau ada grafik yang warnanya kuning atau bahkan merah, itu yang biasanya masih lemah dalam otak anak. Sehingga kalau memang ternyata benar isu emosinya tadi diakibatkan oleh beberapa skill yang masih merah atau kuning, dan skill itulah yang akan kita targetkan. Caranya bagaimana? Nah, tadi tergantung dari bagian skill apa yang kita gunakan. Gitu ya. Dan itu semua orang tua bisa dapatkan informasi lebih detail di information session namanya. Ini adalah sesi free yang kita undang orang tua untuk hadir. Nanti di sesi ini kita akan jelaskan kembali mengenai asesmen tadi, mengenai programnya juga, dan mengenai perkembangan otak anak-anak secara umum. Untuk orang tua yang tertarik, boleh bergabung dengan lewat link ini. Ya, atau bisa scan juga QR code-nya, atau ada di chat juga link-nya. Ya, benar, misalnya sudah publish ya. Jadi orang tua bisa ikutan sesinya, it's free. Nanti orang tua bisa belajar lebih jauh lagi mengenai otak, mengenai perkembangan anak, dan juga mengenai asesmennya tadi. Ya. So, yes. There you go. That will be the first step-nya, ya, Miss. Ya. Jadi, itu dia, kita bisa tahu semuanya dan sistematis gitu. What I like, yang saya suka adalah gini, ketika parents datang dengan mau consult karena adanya problems, tanpa assessment, tanpa hasil, apa yang bisa kita lakukan itu adalah mengira-ngira. Right? Dari informasi yang diberikan parents, dari observasi, kita bisa kira-kira. Sama seperti kalau kita punya sakit, kita ke dokter, kita kasih tahu symptoms-nya, dokter bisa mengira-ngira, tapi biasanya what doctor will do adalah kita coba cek lab supaya kita nggak mengira-ngira, mempersingkat waktu, kita langsung go right to the point, kita langsung bisa prescribe apa sih kondisinya dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu anaknya dan juga buat parents-nya. Right? Jadi save time. Betul. Ya, jadi untuk orang tua yang penasaran, it will be very good untuk dicoba asesmennya. Asesmen kita berlaku untuk mulai dari usia 4 tahun ya, Miss, 4 tahun sampai 18 tahun sudah bisa diakses. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, terlepas dari asesmennya ya, Miss, gitu ya. Ada strategi apa ya yang bisa kita bagikan untuk orang tua yang mungkin anaknya memang termasuk ke dalam temperamen yang tinggi dan cenderung berontak ya, Miss? Ya. Siapa dulu nih? Misalnya dulu mungkin? Silakan, Miss. Dulu, mungkin gini. Harus ada pola yang berubah kalau kita ingin ada perubahan.
Jadi biasanya gini, aksi sama dengan reaksi, ya kan? Anaknya sudah terbiasa seperti itu karena memang selama ini temperamennya begitu. Dan biasanya parents yang diteriakin oleh anak atau anaknya nolak itu pasti ke-trigger otomatis. Kita juga manusia toh, kita punya brain dan kita punya amigdala. Jadi ketika misalnya saya bilang, Megan ambilin itu dong, nggak mau, gitu misalnya jawabnya. Otomatis ketika saya dengar, saya langsung emosi karena ke-trigger kan. Mungkin waktu emosi apa yang saya ucapkan? Malas banget sih, nggak sopan banget sih. Misalnya saya terucap juga seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, baik saya ataupun dia, dua-duanya ke-trigger dan dua-duanya di dalam amigdala mode. Apa yang diharapkan keluar dari situ? Nothing. Kita nggak sedang melatih anaknya ngapa-ngapain. Right? So that pola itu, that pattern of interaction perlu diberhentikan, perlu stop, dan kita perlu membentuk pola interaksi yang baru. Nah, namanya juga pola interaksi yang baru itu pola interaksi yang tidak impulsif, bukan keluar dari saya kayak, kok kamu gitu sih jawabnya? Gitu misalnya, keluarnya nggak gitu, karena itu impulsif juga dari saya. I need to stop, ya, dan berpikir bahwa, oh dia jawab gitu karena dia ke-trigger, dan dia nggak sempat mikir. So, supaya dia bisa stop dan mikir, aku yang harus menunjukkan contohnya, supaya dia ikut pelan, kemudian bisa terjadi interaksi. Nah, pola baru ini perlu dicetak. So that lama-lama anaknya yang udah terbiasa dengan reaksi-reaksi kerasnya, lama-lama dia mulai belajar untuk, oke, kalau gitu nggak perlu terlalu keras bereaksinya, hanya perlu berbicara, hanya perlu mengutarakan, dan lain-lain. Ya, susah nggak? Susah. Kan udah saya bilang ini level susah, kan pasalnya susah nih yang ini. Right? Sometimes parents butuh pendamping atau coaching atau just consultation atau apapun gitu ya. Nah, itu yang kita juga sediakan buat parents yang anaknya udah join BrainFit, skill-nya udah naik, tapi Miss kenapa masih begitu? Ya karena polanya mengikuti pola lama, pola interaksi yang lama. Padahal kemampuan skill-nya sebenarnya sudah ada, tapi polanya belum berubah. Pola interaksi dengan orang tua. So, orang tua perlu guidance juga, and that's what we provide for parents di BrainFit ya. Guidance itu, pendampingan, bahwa itu harus berubah polanya. Yeah. Oke? Okay? Yeah. Nah, ini masih konsep, belum tips langsung apa yang bisa diterapkan. So let's go with tips strategi yang bisa langsung diterapkan oleh parents. How? Pola berubah itu seperti apa? I would start. Yang pertama, I think yang tadi Miss Iren sebutkan mengenai kita menghindari sampai terjadi ledakan. Salah satu yang saya akan sarankan adalah langkah pertama itu selalu ajarkan anak komunikasi. Tapi komunikasi ini terjadinya jangan sampai mereka meledak, gitu ya. Karena kembali lagi tadi, kalau mereka udah meledak, emosinya udah tinggi, udah memang nggak bisa berpikir. Kalau by the time kita baru tanya, bilang dong kamu mau apa, itu udah nggak mempan lagi. Gitu ya. Jadi kita perlu pelajari pola yang tadi Miss Iren sebutkan. Apa sih yang biasanya membuat anak saya ini trigger? Apa biasa tanda-tanda sebelum dia mulai memberontak gitu kan? Disitulah sebelum itu terjadi, tanda-tandanya udah kelihatan, kita langsung ajarin kata-katanya. Begitu dia udah mulai anxious, udah mulai badannya udah mulai kelihatan greget gitu, dan kita ajarin, oke, kayaknya kamu lagi nggak enak perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Kita ajarin dia untuk bilang. Mungkin dia akan bilang, aku nggak mau belajar. Mungkin dia akan bilang, aku nggak mau ngelakuin ini. Mungkin dia akan bilang, aku maunya itu. It's okay, nggak apa-apa, kita terima dulu aja. Tapi at least kita ajarin anaknya untuk mengkomunikasikan dan menghindari episode-episode di mana emosinya keburu meledak. Ya. Gitu. So komunikasi, ajarkan anak, bukan hanya ajarkan, tapi I would say empowering anak-anak untuk mengkomunikasikan. Basically kita buktikan, kita tunjukkan kepada mereka bahwa there is a better way. Kalau kamu ngomongin baik-baik, people will understand you. Ya. Jadi maybe kesimpulannya adalah prevent. Prevent, betul banget, Miss. Dan ini ada kita udah tahu sendiri bahwa dari segi otak, dari segi ilmu perilaku juga semakin sering kita melakukan sesuatu, tadi contohnya semakin sering anak meledak, semakin pola tersebut terbentuk di otaknya. Ya. Gitu kan? That's why banyak orang tua yang kadang-kadang bertanya, tapi kalau misalnya saya hindari terus dia nggak pernah belajar dong, Miss Irfan gitu ya. Well, itu belajarnya belakangan, nanti aja belajarnya belakangan gitu. Tapi kita hindari dulu, semakin berkurang episodenya yang tadinya sebulan bisa marah 100 kali gitu, kalau kita bisa ciptakan sebulan turun jadi cuma marah 10 kali, itu otaknya udah jauh lebih berkurang
bagian koneksi, bagian rewiring bahwa mereka selalu marah. So preventing it's okay, nggak apa-apa. Nanti belajarnya belakangan. Yang penting prevent dulu aja. Ya. Silakan, Miss. Yang mau nambah. Oke. Thanks, Mr. Ivan. Kalau dari saya akan pakai cerita ya. Ada teman dekat saya yang dapat anaknya satu dan dapat challenge-nya yang level tinggi ini. Ya, dan saya melihat bagaimana dia menghadapinya. Yang saya pelajari ya dari dia adalah pertama-tama adalah personality, bukan personality-nya sih, perspektif yang dia pilih. Jadi pemikiran bahwa ini anak keras banget, terkesankan kurang ajar, nggak sopan, itu jarang sekali saya dengar keluar dari kata-katanya. Dia mengenali bahwa oke, anak ini temperamennya seperti ini, tetapi saya lihat dia nggak take things personally ya. Jadi pada saat anaknya menunjukkan behavior yang sepertinya melawan, sepertinya tidak sopan, tapi karena dia tidak melihat bahwa itu sedang menyerang dia, jadi dia bisa menerapkan strategi-strategi yang kita bagikan, yang kita kebetulan dia join BrainFit juga, yang kita bagikan dengan lebih cool mind. Jadi pertama-tama adalah dari perspektifnya ya, perspektif melihat bahwa ini anak kenapa sih gini banget gitu ya. Semua perspektif itu tidak membantu karena gampangnya dia nggak baper. Ya betul, dia nggak baper. Kenapa bisa nggak baper? Kayaknya perspektif bisa membantu. Iya, she doesn't take it personally. Dia ngeliatnya bahwa ya memang bukan sifat anaknya, udah perilakunya nih sekarang yang saya mau latih seperti itu. Ya. Yang saya ingat salah satunya ya, karena anaknya sempat terapi dengan saya, tapi cerita dari ibunya ya, contoh sekeras atau setegas apakah dia di sekolah, di kelas, kalau gurunya menawarkan kamu selesaikan tugas, dia nggak mau selesaikan, dia nggak mau nulis, atau kalau nggak kamu pulang, ya udah dia keluar, dia ambil tasnya, dia pulang, dia nunggu di depan pagar sekolah, gitu. Itu kelas 2 SD, segitunya, gitu, dan nggak bisa dibawa masuk lagi, segitunya, gitu. Pasti kebanyakan kan kita udah mikir ini anak kalau gedenya nggak, maksudnya kalau nggak diajarin gitu gedenya gimana gitu ya. Ini baru kelas 2 SD. Iya. Ya, so itu dia ya. So parents-nya setiap apa respon dari anaknya itu dia tanya, dia komunikasikan dan kemudian dia cari solusi ya kayaknya. Iya, dia cari solusi. Ini gimana ya? Jadi apakan? Kenapa dia begini? Jadi curious, dia selalu curious, mau cari tahu kenapa ya. Jadi mesti gimana gitu. Jadi perspektifnya dia itu loh. Jadi dia nggak baperan sih. Padahal anaknya sebenarnya ngucapin banyak hal-hal yang menurut saya kalau dia cerita kayak itu bikin sedih gitu kan, experience. Tapi she doesn't take it personally. Iya, itu seperti superpower sih. Pada saat kita nggak take it personally, ya, take things personally, kita lebih bisa cool mind dalam menghadapi dan langsung cari solusi. Itu sih. Ya. Mungkin saya bisa nambahin kali misalnya dari contoh yang misalnya saya berikan atau bahkan contoh yang saya berikan juga gitu ya. I think next tipsnya mungkin adalah untuk orang tua memahami bahwa ini adalah proses belajar itu orang tuanya gitu ya. So mungkin nanti orang tua coba terapin strategi yang tadi kita bahas, tapi nggak langsung berhasil, jangan langsung menyerah gitu ya, jangan langsung berpikir ternyata strateginya nggak berhasil gitu ya. Jangan langsung berpikir seperti itu. It's a process. Dicobain kalau misalnya belum berhasil, dan mundur dulu sebentar gitu, and coba reflect lagi. Oke, bagian mana? Kalau tadi mau orang tua mau coba komunikasi, oke komunikasi apa lagi yang saya mau ajarin. Kalau tadi misalnya dari Miss Nancy perspektif, oke perspektif apa yang mungkin tadi saya miss gitu. And then besok coba lagi, gitu kan? And then lihat lagi hasilnya. I think it's a learning journey untuk orang tua. Gitu. Iya, karena pola yang terbentuk kan juga sudah makan waktu lama. Tentunya untuk melihat perubahan juga perlu makan waktu. Betul. And sometimes we might fail. Kita juga mungkin gagal. Kemarin udah berhasil, tapi hari ini kelepasan lagi gitu ya. It's okay, be nice to yourself. We are also human gitu. Kita juga punya impulse control yang terbatas gitu. Kadang-kadang kita juga terlalu kelepasan, but be nice to yourself. Know that kita juga lagi belajar. I'm learning. Today I make mistakes. Tomorrow I'll try again. Iya. And then kalau dari saya itu yang saya sering dengar itu adalah don't shame, jangan mempermalukan dia.
Karena biasanya kalau sudah terjadi perang gitu ya antara parents dan anaknya, dan parents sebenarnya sudah kalah set ya. Biasanya otomatis tanpa disadari kita tuh jadi mempermalukan dia. Lihat tuh, jadi kamu gitu kan? Tuh lihat, begitu nggak? Gitu, kayak malu nggak kayak gitu kan malu. Gitu. Using shame untuk menekan dia. Ceritanya mau bikin dia kapok juga sih gitu. Tetapi ingat bahwa tipe karakter seperti ini paling tidak suka kelihatan kalah, paling tidak suka merasa malu. Semakin dia merasa kalah dan merasa malu dan dipermalukan, semakin dia bereaksi semakin keras. Dan itu nggak pernah ending well. Okay? So don't push them, jangan dorong ke corner, ke sudut yang akhirnya memojokkan dia, yang membuat dia nggak punya jalan lain selain semakin memberontak. Because sometimes kita tanpa sadar, karena kita pun ke-trigger, kita melakukan itu. Padahal justru tipe anak seperti ini yang paling nggak bisa digituin. Okay? So don't do that. Ya, instead give choice. Kasih pilihan. Karena dia butuh ikut mengambil keputusan, pertimbangan. Dia butuh diberi ruang buat bernegosiasi kadang-kadang. Ya. Nah, susahnya di sini adalah bagaimana parents tetap bisa set boundaries atau batasan yang kuat, tapi at the same time menerapkan compassion, atau compassion itu apa ya, rasa maaf, pengertian yang luar biasa terhadap karakteristik anak dan defisit skill-nya, tapi at the same time set boundaries yang kuat. Nah ini perlu skill yang match banget antara boundaries and compassion. Ini seperti paradoks sih ya, Mr. Ren dan Mr. Irfan. Mesti kasih batasan yang kuat, kesannya seperti kontrol, tapi sebetulnya kita perlu belajar untuk lose control. Tapi ada batasannya, itu nggak gampang memang. Tapi bisa banget diterapkan. That's called the art of parenting. Ya, benar banget. I think tadi contoh yang Miss Yancy berikan, di mana kita kasih anak-anak pilihan, itu is a good option sebetulnya ya, Miss. Tapi kita harus kasih pilihan yang kalau kita sebutnya it's a confined choice. Jadi kita kasih pilihan, tapi pilihannya itu ada di batas yang kita bisa tolerir sebetulnya. Jadi kita kasih pilihan. Ya, jadi kita kasih pilihan, tetapi pilihannya dia mau pilih yang manapun kita oke. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang kamu jadinya mau bangun tidur jam berapa. Nah itu terlalu open ya, Miss. Dia bisa kita nggak tahu jawaban. Tapi kalau kita kasih opsi tadi, misalnya Miss Yancy bilang kita kasih opsi, oke, jadi besok pagi mau dibanguninnya jam 7 atau 7.30 misalnya. Sementara kita tahu bahwa sekolahnya mulai jam 8, jadi bangun 7.30 pun juga masih oke gitu ya. Nah, itu adalah contoh confined choice. Jadi kita kasih pilihan, tapi kedua pilihan tersebut adalah sesuatu yang masih oke. Gitu. Itu salah satu yang orang tua bisa praktek. Mulai dari hal-hal yang nggak penting dulu. Gitu ya, mulai dari hal-hal yang nggak penting dulu. Latih anaknya untuk merasa bahwa I have power, tapi juga at the same time power-nya itu ada di dalam boundaries yang kita inginkan. Gitu. Start with something yang simple. Oke. Ya, semoga tipsnya make sense ya. Mau misalnya mulai dari basic banget, mungkin yang diingat adalah just don't react. Jangan bereaksi pada saat itu juga, pada saat dia marah atau say no atau memberontak, terus kita bereaksi. Stop dulu. Itu latihan pertama adalah stop dulu, right? Gak usah ikut marah dan lain-lain. Belajar untuk stop dan tidak bereaksi, itu PR banget sih buat parents. Betul banget. Betul banget. Ya, benar-benar. Belajar untuk tidak bereaksi ya. Itu benar, susah banget Miss ya. Ada hal lain yang kayaknya misalnya punya nih tips. Pada saat belum siap untuk memberikan respon atau memberikan respon ya. Apa yang bisa dikatakan parents untuk supaya punya waktu untuk proses dulu juga supaya tidak bereaksi. Oh, iya. Stop, aku tahu nih aku ke-trigger dan aku udah mau ngucapin kayak, kok kamu gitu sih, atau kamu ke kamar gitu misalnya. Tapi kan aku belajar untuk tidak bereaksi dan aku mengakui aja perasaanku. Tunggu, Mama ngerasa sangat marah banget nih sekarang. Tapi nanti ya, Mama jawabnya nanti. Mama mau tenangin diri dulu. Nanti malam aja kita bahas.
Udah, go. Ya, jangan pergi, go, tapi bilang. Tapi membuat mereka jadi merasa terpojok juga dengan cara kita pergi, misalnya. Ya udah, kalau nggak mau lagi sama mama, nggak usah ngomong sama mama besok, pergi. Itu itu tetap reaksi ya. Itu tetap bereaksi. Nah, pokoknya nggak boleh bereaksi. Mau reaksinya meledak atau reaksinya pakai manipulatif, terserah. Pokoknya tidak boleh bereaksi. And be authentic. Aduh, mama tuh sekarang ini rasanya kecewa banget loh dan marah banget. Mama mau tenangin diri dulu. Nanti malam kalau mama udah siap baru kita ngomong ya. Pasti parents bilang, aduh miss, gimana masa bisa ngomong kayak gitu kalau udah emosi? Bisa. Latihan. Betul, latihan tadi miss, betul, latihan, harus latihan aja intinya. Gitu ya. Oke. Semoga tipsnya bisa membantu ya. Untuk para orang tua, ingat ini semua bukan magic tips. This is all something yang perlu dilatih, perlu dimaster ya oleh para orang tua. Silakan mulai dicoba. Iya. Dan yang berhasil melakukannya dengan konsisten, kita sudah kembali dapat dengar cerita dari parents yang sudah berhasil melakukannya dengan konsisten dan beneran it works. It really works. And even though the journey might not be easy, at the end worth it. Ya, untuk diusahakan. Sebenarnya gitu, kalau terapin satu aja yang paling basic tip tadi itu yang don't react. Ketika berhasil diterapkan pasti anaknya bingung kayak, biasanya aku teriak gini ada reaksinya, ini kok diem. Langsung brainnya mulai kayak bingung kayak what's wrong? It doesn't work. It doesn't work walaupun aku kasar, walaupun aku gimana, kenapa nih ada apa gitu kan. Nah, itu mulai kita get attention-nya dia, right? Padahal cuma cukup kita bereaksi doang loh. Belum kita terapin yang lain-lain kayak giving choices, compassion, stop and prevent sebelum terjadi dan lain-lain, kita belum terapin tips yang lain. Just don't react aja, itu sudah cukup untuk membuat pola berubah. Break the pattern first ya. Betul, break the pattern ya. Oke, Indonesia sudah hampir jam 9. Ya. Selalu nggak berasa ya waktunya. Ya, Mr. Irfan, bisa tolong bagikan informasi topik Brainfit Talk kita yang berikutnya, Mr. Yes. 2 minggu lagi ya. Beberapa yang baru pertama kali bergabung, for your information, kita punya sesi ini setiap 2 minggu sekali, setiap Selasa malam 2 minggu sekali. Ya. Jadi sesi kita berikutnya itu di tanggal 22 Maret. Jamnya sama, topiknya adalah mengapa anak malas menulis. Ya, belakangan kita banyak dengar orang tua yang punya kendala ini, dan nanti kita akan bahas lebih jauh. Apa sih penyebabnya dan apa yang orang tua bisa lakukan di rumah. Ya. So, pendaftarannya nanti kita akan ada di Instagramnya Brainfit Indonesia. Orang tua yang punya Instagram boleh follow ya. Nanti kalau misalnya orang tua udah pernah mendaftar juga akan dapat WhatsApp informasi ketika pendaftarannya sudah dibuka. Oke? Iya. Alright, thank you Mr. Irfan. Jangan lupa untuk tampilkan lagi link yang untuk pendaftaran information session. Oh yes, betul Miss. Thank you. Let's kita tampilin lagi. Nah, ini dia tadi linknya ya untuk orang tua yang ingin tahu lebih jauh mengenai otak anak-anaknya, mengenai program Brainfit atau bahkan tadi assessment yang orang tua bisa coba. Silakan join ke sesi ini. Sesinya free dan ada benefit ekstra untuk orang tua yang hadir ke sesi tersebut. Ada gift certificate yang nantinya orang tua bisa dapatkan dan bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga ke assessment ataupun program yang orang tua ini coba. Ya, silakan di-scan QR code-nya atau ada link-nya juga di chat. Silakan langsung daftar, nanti tim kita akan kontak untuk mengatur jadwalnya. Oke, I think that will be all ya, Miss. Kita sudah dulu. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk para orang tua. Untuk orang tua yang tadi mungkin belum bisa menyimak full, ada informasi yang kelewatan, sesi malam hari ini kita akan upload ke channel YouTube-nya Brainfit Indonesia. Ya, di sana ada banyak episode-episode sebelumnya, kita sudah punya hampir 30 episode Brainfit Talks, di mana kita membahas parenting issue seperti ini. Mungkin ada orang tua yang pengen dengerin lagi judul yang relevan. Silahkan, ada linknya ya di chatnya. Silahkan klik linknya, tonton videonya, bisa di-subscribe dan share juga videonya ya. Iya, jadi Mr. Irfan udah kayak YouTuber, like and subscribe. Yes. Oke, baik. Thank you Ibu Bapak semuanya.
Selamat malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mr. Irfan dan Miss Iren.